Nah, biar nggak usah kelihatan. Ayo langsung. Udah kan? Udah, langsung. Ini minum sini aja, jangan. Udah, taruh aja gitu. Kata-kata aja biar gampang. Boleh? Terserah hostnya. Gak malu. Terserah hostnya gue mah. Aku malu. Oh, ini ya Kak, yang aku kirimin nih. Ternyata langsung diinin juga. Mm-mm. Bisa langsung jawab kok biasanya. Asik. Kayak ngapain sih kayak kok tapi ngirimin pertanyaan gini-gini. Oh ya udah gitu, udah tahu. Kita makan dulu. Berapa di online 20 ribuan? 25. Ya, Satu itu. porsi. Iya. Tapi enak sih anjir, bener udah kuahnya nih bener deh. Enak kan? Enak banget, banget kan? Ininya jangan di sini kan kita bukan dapat. Oke. Selamat datang di podcast Cerita Maya. Halo. Wah, sekarang narasumber kita Kak Bayu Hadi Putra. Yeay. Yeay. Gitu ya. Ayo kita ngulik nih dunia asdos, desain dan lari bareng. Banyak ya Bu. Iya, banyak ya. Asdos, desain dan lari-larian. Iya dong. Saya sampai bingung pilih branding yang mana nih. Yang mana nih Kak? Iya. Banyak banget atuh ya, sibuk. Iya. Jadi malah sekarang orang-orang dulu kan kayak tahun lalu gitu orang mikir, oh si Mas Bayu nih desainnya jago nih. Iya, desainnya jago. Sekarang jadi brandingnya berubah jadi si Mas Bayu nih Power Culture gitu. Bener-bener. Kak Bay sibuk banget ya? Alhamdulillah sih ada aja kesibukan mah. Aduh, asdos, komunitas, desain, lari juga jalan terus ya Kak? Sebenarnya lu tidur jam berapa sih tiap malam? Malah dengan gua lari sih tidur dia teratur ya. Jadi jam 9 udah gitu. tidur loh. Oh, Jam jadi 9 enak. Jam 10. Oh, serius? Serius. Oh, kalau bangunnya? Kalau bangun ya biasa jam 5 waktu dulu. Jadi emang kayak lebih tidur teratur dengan lari kayak jadi mengusahakan kerjaan tuh beres sebelum jam 10 sih. Ih, keren banget. Jadi emang memang bikin lebih enak badan ya, ke badan ya kalau enak, lari itu ya. berasa banget sih di badan. Apalagi kayak yang kita kerjaannya desain kan, harus benar-benar depan laptop mulu gitu Iya, kan, betul. harus dibalansin dengan gerak. Olahraga iya sih. Sering banget ketemu Kak Bayu nih lagi lari. Lalu ketemu di mana kita? Ketemu di Jambu 2. Iya, Jambu 2 ya. Kak, nih kalau lo sendiri itu ngenalin diri Kakak nih ya ke orang yang baru dikenal, biasanya lo bilang lu tuh siapa sih? Asdos, desainer, pelari atau semuanya disebutin? Gue ini seorang ini sini nih gitu. Sebenarnya kalau gue lebih ke desainer sih, karena emang kan apa ya, core-nya intinya kan lo kan emang sebagai desainer grafis ya gitu. Kalau misalnya ngenalin ke orang sebagai seorang desainer grafis gitu yang punya hobi lari dan kadang-kadang ya ngebantuin ngajar lah di vokasi. Iya. Asisten dosen juga ya. Jadi pokoknya intinya core-nya tetap di desain sih, karena emang ya nyari cuannya intinya di situ sih. Oke, kerjaan utamanya jadi desain grafis. Keren banget sih. Dulu tuh awalnya kuliah di mana sih Kak? Jurusan apa? Dan waktu itu tuh udah kebayang nggak bakal ke arah desain kayak sekarang? Sebenarnya kalau bakal kebayang ke arah desain sih emang mungkin dari dulu ya, dari zaman bayi gitu, dari balita emang sudah sering nyoret-nyoret dinding kan, nyoret gitu. Dinding rumah gitu, sering gambar-gambar, doodling. Ya asal pokoknya gambar, pokoknya tembok rumah kan putih kan, jadi gambar-gambarin. Jadi mungkin berawal dari kecil emang suka gambar, sampai akhirnya ke SMP, SMA masih lanjut tuh gambarnya. Akhirnya pas ketika kuliah, milih apa ya, kuliah ada yang jurusan DKV kan, DKV. Aku kebetulan ngambilnya di DKV IKJ, Institut Jakarta, ambil yang desain grafis. Jadi emang kuliahnya di desain grafis. Jadi memang juga, dari bayi gitu ya udah di apa ya, disupport gitu ya sama orang tua ya. Iya sih, kebetulan disupport sih, alhamdulillahnya gitu. Dan emang ketika mau kuliah kan mungkin banyak orang tua yang kuliah sini aja, kuliah di PB aja. Kebetulan kan bapak kan kerja di PB gitu kan, sebagai dosen gitu. Betul-betul dosen aku Kak. Terus kayak nggak mau IPB aja, kayak nggak ngeharusin, ngewajibin aku untuk ke IPB gitu. Jadi sekarang mau kemana aja yang penting kuliah gitu. Akhirnya aku milih ke IKJ, dan alhamdulillah di IKJ juga benar-benar ngelatih skill segalanya lah tentang desain, gambar gitu dan lain-lain. Oke. Kakak tuh dulu tuh tipe mahasiswa yang aktif banget dari dulu nih ya, atau justru baru mulai sibuk pas udah ngasdos dan mulai desain gitu Kak? Malah justru pas kuliah tuh kebanyakan kupu-kupu sih, kuliah pulang. Serius? Iya, serius. Karena temen kalau misalnya emang ada event gede baru di kampus gitu. Dan kalau misalnya ada tugas misalnya baru nginep di kampus. Kebetulan kan kalau kampus IKJ dulu 24 jam deh. Jadi kita bisa Serius? Serius. Jadi emang nggak diusir-usirin tuh udah jam 10? Enggak diusir-usirin. Jadi emang kayak
ya satpam juga udah tahu lah, cuma Iya ngecek-ngecek iya doang. iya. Jadi kalau misalnya emang Heeh. ada tugas yang perlu dikerjain, misalnya kayak dalam semalam beres itu akhirnya kita kan ada studio tuh dibuka 24 jam. Mhm. Jadi ada studio lukis, studio patung yang di bawah di basement gitu. Di situ Oh. emang kita bisa tidur juga. Jadi malah kan Oh. di kampus tuh dulu ada yang ngekos, Oh gitu? tinggalnya di Tinggal di studio. studio ya? Jadi kalau misalnya aku Iya pagi-pagi iya nih, iya. kan aku kan PP ya, Heeh PP. heeh Pagi-pagi mau kelas jam 8 lah gitu, heeh. ada senior keluar Heeh dari kebetulan dia dari basement gitu kan, heeh. ke basement bawa gayung doang, gayung sama anduk gitu. "Bang, habis mandi, Bang." "Iya, ini baru mau mandi," gitu. Jadi memang udah biasa seperti itu ya? Iya, emang Jadi bener-bener seniman, berarti seniman tuh memang ya ya begitulah ya? begitulah seniman kayak Ya ya misalnya ya pengen ya. bener-bener lihat, orang-orang seni itu emang Mhm. ke IKJ itu emang udah banyak sih. Cuman kalau sekarang kan udah IKJ udah rapi-rapi Iya ya, anak-anaknya iya. udah kayak binus. Cuman Mhm kalau dulu mhm mhm. bener-bener kayak ya zaman-zamannya Vincent, Heeh Gesta heeh. itu kan Aduh itu sempet keren ngerasain banget lah sih, gua Kak. gitu akhirnya. Wow. Tapi nggak seangkatan kan sama mereka? Enggak lah, jauh. Nggak jauh kan? Tapi kebetulan pernah ketemu sama Vincent pas acara bakar-bakaran sih. Ah Pernah serius? ngeliat. Bakar apa, Kak? Yang kalau misalnya di IKJ tuh emang ada acara namanya bakar-bakaran kayak buat ngumpul-ngumpul aja, ngumpul-ngumpul, Oke nongkrong-nongkrong gitu, oke ada oke. musik-musikan kayak gitu sih. Oke. Namanya bakar-bakaran. Jadi kayak ya acara makrab lah, makrab. Oh Kayak makrab makrab, gitu. ya 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 ya. Gitu. Jadi emang pas kuliah cenderung orang yang kupu-kupu sih, kuliah pulang, kuliah Sama pulang. sama sama, ada temennya, yeay. Jadi enggak ya kalau di kampus cuma Heeh. harus ada kerjaan, kalau ada tempat tugas aja sih makanya Heeh. dikerjain dan juga sampai nginep-nginep kan. Enaknya kayak Oh. gitu. Oh keren 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 keren. Nah, kalau Kakak ingat nggak sih momen pertama kali kepikiran buat terjun ke dunia kreatif dari bayi? Karena emang pace kayak hobi menggambar tuh emang kayak ya udah akhirnya Dari gimana. SD gitu Kak memang suka gambar? Iya, pokoknya di setiap buku, di halaman buku di belakang kan masih ada coret-coretan, Iya entah iya. itu gambar apaan, pokoknya Heeh, gambar-gambar random aja, iya, doodling random. Emang dari situ kayak, bisa nggak ya nyari duit dari situ? Ternyata pas SMP kan, heeh, ketika pas SMP mhm, ada yang namanya kayak jaket-jaket kelasan gitu kan. mhm, Akhirnya ke temen kebetulan tahu aku suka gambar, mhm, kayaknya, "Bay, bisa nggak desainin buat ini, mhm desainin mhm, gambar buat jaket kelas gua," gitu misalnya. mhm, Ya udah akhirnya bikin desainnya, itu masih manual kan, iya, ya udah pakai tangan pakai ya, tangan doang heeh gitu. heeh, Jadi biar yang digitalin si anak orang-orang sablonnya gitu. Akhirnya situ, mhm, duitnya nggak?" Kata, "Ini ada nih," soalnya dikasih duit berapa sih, kayak kasih heeh. duit misalnya cuman bisa buat beli rokok sebungkus lah gitu. Oke, itu Ya zaman udah, dulu zaman kan? SMP, Iya, zaman SMP itu SMP. 2007 lah, Oke, 2007, 2008 2007, gitu. mhm Ya udah akhirnya situ kayak, ih menarik juga nih kerja desain-desain bisa, mhm, bisa dapat duit gitu kan. mhm, Apalagi zaman SMP dapat duit sendiri gitu, mhm, lumayan iya, kan gitu. iya iya, Akhirnya ya berlanjut lah iyalah, mhm mhm, sampai ke SMA, akhirnya di SMA setelah pas mau kelulusan tahu, oh ya udah kayaknya pengen berkarir aja di dunia desain dan ilustrasi lah gitu. oke, Akhirnya kayak, dengan ditunjang dengan kuliah di IKJ, heeh, itu makin-makin apa ya, makin-makin bikin kalau, oh ternyata bisa loh nyari duit di, bidang ini iya gitu. Karena iya kan iya. di circle-nya tuh kan alhamdulillah circle di IKJ tuh kayak dosen-dosennya kan suka apa ya, suka ngasih projekan juga ke mahasiswanya. Oh, iya, Jadi jadi kan enak ya, heeh, kayak misalnya kayak keripit sih sekarang, kayak misalnya kayak sekarang kan aku ngasdos lihat, heeh, wah ini jago di desain nih, iya iya iya, gua note kan heeh gitu, heeh, gua iya iya ingetin iya, entar kalau gua misalnya tandain gitu ya. tandain dulu gitu. Entar Iya ketika iya iya emang iya gua iya, dapat kerjaan mhm, bisa bisa rekrut bantuin lah, mereka, iya bisa betul bantuin kayak betul gitu. betul Nah, betul kesennya betul. kayak sama kayak Iya gitu di iya sana. iya Jadi iya iya, ketika, emang kita terlihat dari tugas-tugas bagus, mhm terus mhm emang mhm, dari, kemampuan mumpuni lah, akhirnya mhm mhm, dikasih kerjaan sama iya iya dosen, iya akhirnya iya, bantu dosen buat ngedesain apa, buat project apaan. oke oke, Jadi emang sebelum lulus emang udah sering bantuin dosen buat ngerjain, makanya semakin mengukuhkan diri, ya udah mhm mhm mhm. gue jadi desainer aja lah untuk, apa namanya, untuk sebagai Untuk jadi kerjaan, mata mata pencarian gitu ya, pencaharian. pekerjaan, oke. Nah, kalau untuk asdos nih, Kak. Kakak itu mulai jadi asdos itu karena ditunjuk, ditawarin, atau emang pengen sendiri sih? Sebenarnya karena untuk jadi asdos karena Heeh, ditawarin sih sama oke. bokap ya, kayak Heeh kan kebetulan kan kalau aku kan dari tahun 2017 tuh emang Mhm, kerjanya remote. Jadi oke. remote dari 2017 sampai 2022 lah gitu, Heeh remote heeh di US kan. heeh. Akhirnya 2022 aku, Wow, di US? heeh. Jadi Wih. emang selama berapa tahun, segitulah 5 Heeh tahunan heeh, lebih gitu heeh, kerja di US tapi iya, remote. Terus kebetulan juga ada kerjaan, di kantor pos juga aku, mhm, sebagai desainer juga di kantor pos, tapi itu remote juga. Jadi cuman seminggu cuman 2 kali lah gitu ke ke kantornya? kantornya yang Itu di Bogor, Kak? di Lapangan Jakarta? Banteng, Jakarta. Oh, oke oke oke. Ya karena kerjaannya remote dan Heeh, jadi kebanyakan kan di rumah kan heeh gitu heeh kan. heeh, Jadi akhirnya kayak ketika bokap
ngawarin mau nggak Heeh. bantuin ngasdos gitu. Heeh heeh. Iya boleh juga nih buat kegiatan harian gitu kayak buat Iya ngisi iya waktu iya. aja gitu. Betul betul. Akhirnya ketika nerima ya udah mau deh gitu nyobain gitu. Nah itu kan aku nyobain pas pas tahun berapa ya? Kayak 2 tahun lalu deh kalau nggak Iya salah ya. iya iya Yang iya. pas angkatan 58 masih semester 4 Mhm tuh mhm. akhirnya. Akhirnya ya udah akhirnya karena kerjaan bisa dibawa kemana mana kan jadi Iya. Bukan di rumah aja bukan di sebenarnya rumah Kak ya, tapi kan memang kerjaannya itu di rumah iya, dan bisa di mana di aja, mana enak aja dong, gitu. fleksibel Bener-bener gitu kan. fleksibel banget kan jadi Iya akhirnya iya ya udah iya iya buat iya. biar ada kegiatan harian Mhm nih gitu mhm akhirnya mhm kayak mhm. ya udah diterima aja tawaran dari bokap kan. Iya. Dan akhirnya memulailah kehidupan sebagai asuh ternyata Gimana enak tuh? sekali ya Enak sekali, kerjaannya. tapi pernah, ini enggak sih, apa maksudnya, susah gitu buat bagi waktunya? Sedangkan remote itu kan pasti ada target-targetnya, Mhm. deadline-nya gitu kan? Itu emang balik lagi ke manajemen waktu sih. Iya Kebetulan iya iya. kayak 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 Ngastos kan selalu Mhm. ada misalnya nggak sama bener-bener kayak Terus 10 dari jam jam 7 sampai nonstop jam 7 kan, gitu, kayak ya 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 ya. ada dari jam 7 sampai jam Mhm 10 terus ada mhm. lagi misalnya kayak ada jeda juga dari jam 3 Mhm. sampai jam 5 itu di Mhm. jeda itu emang, fokus buat beresin kerjaan. Jadi udah emang Mmm. dari malam udah kayak bikin to do list lah gitu, oh mau Ih, ngerjain keren apa aja banget. kayak gitu kan. Keren. Jadi emang bener-bener memaksimalkan waktu yang ada gitu Iya kan iya 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 iya. atau kalau misalnya kayak jadwal Ngastos dari jam 8 sampai Heeh. jam 12 doang gitu kan Mhm. sebenarnya kan ada kan Mhm. dari jam 1 sampai jam 4 lah gitu Iya. beresin kerjaan sebenarnya kalau kerjaan kita fokus kerja dia tuh kayak 3 jam 2 jam 4 jam tuh udah Beres. beres gitu kan. Tapi kan kalau kreatif itu kan butuh butuh mood bagus gak sih kalau kerja? Ya mungkin kalau misalnya ya itu kalau Iya kan? misalnya di awal-awal berkarir sebagai desainer Heeh. emang mood mempengaruhi sih. Iya iya Cuman iya. ketika udah 10 tahun berkecimpung di dunia desain kayak mau mood bagus, mau Heeh. mood, jelek Bisa itu jalan? harus jalan, harus bisa Keren. kayak, oh ya udah. Atau misalnya kalau enggak ya cicil dulu sampai Mhm. sore, sore lari kan, misalnya jam 4 jam Mmm. 5 mulai lari. Nah, pas lari itu aku kebanyakan mikirin kerjaan gitu. Jadi Oke. pas lari kan otak kan ya fokus sama diri sendiri Iya, kan. Jadi betul. sambil kayak, "Lu mau ngapain lagi sih kalau lari?" gitu. Sebenarnya lari itu jadi me time ya, Kak? Me Iya time nggak sih? banget sih, me time banget. Emang jadi, me time aku buat diri sendiri sambil ya itu mikirin kerjaan kayak, "Oh desain ini kayaknya kurang nih bla bla bla," terus, ada revisi, terus Heeh. gimana caranya gua buat benerin revisinya atau sambil nyari-nyari inspirasi gitu. Ih, Siapa tahu kan keren. lagi lari lihat billboard, "Wah ini bagus nih bisa Iya gua iya contek iya nih iya desainnya," iya kayak iya gitu iya iya kan. iya. Jadi sambil Keren nyari inspirasi banget dulu sih, ketika betul lari betul gitu. Jadi betul bener-bener betul. ya bener-bener mikirin kerjaan lah pas lari juga gitu. Keren banget, luar biasa loh, Kak. Ini sambil Balik dimakan lagi nih ya. boleh boleh sambil makan, Kak, Ini sambil enak banget makan. loh. Serius gue jadi pengen order juga nih. Kuahnya enak banget sumpah. Order dong. Kembali lagi nih ya, Kak, sambil ditanya nih ya, ke dunia perasdasan. Nah, menurut Kakak itu jadi asdos tuh ngebantu Kakak nggak sih di dunia profesional sekarang? Kayak dalam hal disiplin, komunikasi, atau tanggung jawab misalnya? Itu sangat-sangat, membantu apalagi kalau misalnya yang teman-teman yang masih muda gitu Mhm ya. mhm. Itu bener membantu teman-teman itu buat, tanggung jawab sih, lebih ke tanggung jawab dan, Mhm. manajemen, waktunya gitu. Kan mereka Mhm. harus bagi waktu kan. Mhm. Apalagi kalau misalnya jadwalnya bener-bener padat banget Iya gitu, iya iya. yang ada yang Senin sampai Jumat dari pagi sampai sore itu kan ada Iya kan ya, kayak hektik gitu ya. banget ya, iya betul betul Jadi emang betul. harus jadi Mhm. lebih apa ya, bisa Mhm. lebih mudahan belajar lebih baik dalam manajemen waktu lah gitu Mhm dan mhm. tanggung jawaban karena kan, yang jadi apa ya, di kelas itu kan yang bertanggung jawab ya berapa persen lah gitu kan Iya. asdos juga kan Iya, kadang untuk kayak betul. nilainya, Mhm. tugas-tugasnya gimana Mhm gimana mhm. kayak kita menyampaikan kayak perpanjangan tangan dari dosen lah gitu Iya kayak iya, misalnya betul ada betul betul. mahasiswa yang kurang ngerti nih misalnya tugasnya Iya, kayak gimana gitu akhirnya kan asdos yang menjelaskan, bertanggung iya. jawab untuk menjelaskan biar supaya Betul, jelas sampai jadi ngerti gitu sampai ya. ngerti Mhm jadi mhm. soalnya ya harus apa ya semakin membuat mahasiswa lebih enjoy lah harusnya Mhm gitu kan mhm. tanggung jawabnya enjoy dan tapi ya tetap mahasiswanya juga jangan jadi apa ya jangan jadi keenakan gitu kalau Heeh, iya misalnya iya iya. ada asesnya seperti itu gitu Iya iya kan iya iya. jadi harus kayak gimana kayak bisa ngebalancein antara tanggung jawab dan kayak bisa sedikit tegas juga lah Iya, buat ke mahasiswa biar mereka juga oke. bisa lebih respect lah sama kita gitu Iya. walaupun kayak kan umurnya kan apalagi kalau yang masih muda kan Mhm yang baru mhm. lulus kan nggak Mhm begitu mhm. jauh kan kadang Iya ada yang iya suka iya iya iya. anak-anak yang kayak oh rebel ngapain sih dengerin gitu Heeh kayak heeh ya heeh. gimana caranya untuk men-tackle kayak gitu dan sebagai astos juga kayak banyak apa ya bisa nambah referensi kayak oh ada loh orang seperti ini Iya seperti iya. jadi buat Jadi kita menilai kan orang menghadapi banyak karakter mahasiswa banyak gitu orang ya, Kak, gitu ya. kan Iya iya iya. Jadi kita tuh treatment-nya juga beda-beda kan untuk beda-beda mahasiswa yang seperti ini. Kayak gimana gitu, yang A, B, C kayak gimana gitu heeh, kan. Ada yang memang gampang buat
apa ya, buat buat kita cair gitu, buat kita apa gitu kan, tapi ada ada juga yang susah ya. diem gitu Mhm kayak mhm mhm. bener-bener Lu ngerti apa introvert enggak banget gitu gitu. kan, gitu, dan Ditanya kita yang udah harus kita harus masuk. masuk, kita yang Heeh, harus kayak, "Ini gimana bisa nggak?" betul Gini betul kayak gitu. betul. Ada nggak sih Kak pengalaman lucu nih atau ngeselin waktu jadi asdos gitu? Kadang mahasiswa tuh kan suka bikin drama kecil-kecil gitu ya. Tapi yang sebenarnya kalau pengalaman tuh lebih ke Mmm. pengalaman horor sih. Ah, horor. Apa tuh Itu horor? yang paling diinget sih, Apa tuh? ketika lagi ngasus di Mhm mhm BS mhm. belakang, Yes yes. BSK 2 kalau nggak Mhm salah. mhm. Itu aku tuh kelas ngasus sore kan, mulai dari jam 1 ya. Ya, jam Dari 1. jam 1 dari jam 1 kalau nggak salah ya, Mhm? sampai sore kan, sampai jam 5 Mhm. ya. Terus Ya. ketika jam 4-an, jam 5-an, Hah? di kelas aku Hah? ada yang kesurupan dong. Oh my god. Terus Kak? Itu bener-bener kayak aduh, kayak yang paling memorable banget Heeh sih itu. heeh heeh. Kayak ketika itu kan awalnya kan kita ngira dia kan tidur doang kan, Iya. tidur soalnya dia tidur doang, tidur Oh. terus Oh dia dibangunin. tidur gitu, tiba-tiba blok gitu tidur? Saya lagi merebet Mhm tidur, mhm. akhirnya dibangunin sama teman sebelahnya, ih nggak Mhm. bangun-bangun Mhm gitu, mhm. nggak bangun, terus lama-lama malah ketawa-ketawa sendiri gitu, Ih, ngeri. Terus? kayak udah fix lah, kayak wah ini udah fix kayak wah kesurupan nih, emang Ya 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 emang ya. si anaknya emang sering Heeh. sering kan sering Oke. kemasukan gitu. Mhm Akhirnya mhm. ketika udah gitu terus akhirnya ketawa-ketawa, terus ya untungnya sih nggak berontak-berontak ya, Mhm akhirnya nggak mhm. berontak, terus Cuman ya ketawa doang gitu? ketawa terus ngomong apa gitu nggak jelas, akhirnya kan ya kan sekelas langsung panik kan, Iya akhirnya iya langsung iya kayak iya. langsung digotong ya, diungsiin ke apa namanya, siswaan ke sekret ya, sekret. Ke sekret yang di BS itu, ya Heeh, ada akhirnya ya. akhirnya diseret ke itu, diamanin dulu terus dijagain sama beberapa orang kan Heeh gitu, sama yang orang sekretnya juga heeh. misalnya manggil ustad atau apa gitu kan Iya buat iya ini. iya. Terus kita balik lagi kelas, lanjut praktikum lagi. Dan siapa dosennya? Siapa? Bapak saya. Canggung nggak sih Kak, canggung nggak sih Kayak dosennya itu bapak Kakak sendiri? tapi apa ya, mungkin kayak awalnya mikir kayak, ih bakal gimana ya, bakal Heeh. canggung bagaimana, cuman Mmm. akhirnya enggak sih, malah kayak Biasa aja ya? malah jadi lebih sering apa ya, lebih sering komunikasi sih sama bokap jadinya, Heeh. jadi sering ngobrol gitu kan, ngomongin Lebih intens kuliahan. ya? Jadi lebih intens gitu, jadi kayak bahan lah, ada topik buat Oke. pembicaraan gitu. Oke Jadi oke. enggak canggung-canggung amat sih. Mhm. Mantap mantap. Nah Kakak itu ngerasa peran asdos itu tuh sekarang masih relevan nggak sih di dunia pendidikan yang udah makin digital? Justru, sangat-sangat ini sih, sangat, punya peran penting sih, Mhm karena mhm. kan mungkin kayak apa ya, mungkin kayak dosen kan cara berkomunikasinya kan beda kan untuk Mhm mhm. ke arah mahasiswanya gitu. Mungkin Mhm. kayak si asisten dosennya yang bisa kayak menjelaskan secara lebih sederhana, Mmm. kayak gimana sih cara untuk, menjelaskan tugas-tugas yang ada gitu. Jadi kayak Mhm. peran asisten dosen masih sangat-sangat penting sih kalau menurut aku apalagi di era digital sekarang kan, kayak kita sebagai asdos bisa ngasih tahu, oh nih, bisa dipakai misalnya kayak mereka kesulitan untuk apa gitu, oh Mhm. bisa pakai, website ini, bisa pakai Mhm. website ini, bisa Mhm. pakai aplikasi ini gitu. Jadi kita bisa lebih membantu mereka, mensupport mereka dalam mengerjakan ya tugas-tugas mereka. Mhm. Apalagi kan kita kan di vokasi gitu, kayak Mhm. emang mostly praktikum semua Yes kan, yes, betul tugas-tugas betul betul. semua gitu, kayak ya tugasnya never stop lah, never Mhm ending. Nah, mhm gimana mhm. kita bisa kayak mensupport mereka kan, Mhm. yang, "Oh nih, pakai cara ini aja, pakai website ini Mhm. aja," gitu. Mhm mhm. Kita ngasih apa ya, ngasih sedikit tips lah buat mereka bisa ngerjain tugasnya bisa lebih cepat dan lebih nggak terbebani Iya, gitu. lebih mudah gitu Lebih mudah ya, untuk tips buat mengerjakan mudah ininya. ya. Nah, kalau ada mahasiswa nih yang udah mau lulus gitu, yang pengen jadi asdos, Kakak bakal kasih saran apa nih biar nggak kaget pas ngejalaninnya? Apa ya sarannya ya, kalau misalnya emang pertama sih kalian harus Hmm. suka apa ya, harus suka ngomong ngomong dulu, kayak misalnya nggak canggung lah gitu, kayak Oke oke. jangan canggung Udah ketika biasa. banyak, ketemu banyak orang gitu kan. Yes, Jadi kan ya. kita bisa lebih cair untuk Mhm. ngomong si tugas, karena kan ada beberapa istilahnya kayak, asdos bakal ada satu momen di mana Mhm. kayak asdos tuh sendiri gitu, Mhm. nggak dosennya mungkin kayak nggak masuk atau kemana gitu kan. Jadi Mhm. harus bisa meng-handle kayak ya lu bisa public speaking-nya bagus lah gitu. Iya. Public speaking-nya bagus, Iya, terus karena kan istilahnya sibuk juga ya dosen tuh ada kegiatan heeh, banyak kegiatan lain dan gitu lain-lain kan. kadang Jadi kan ya. mungkin ada momen-momen di mana kayak kalian bakal sendiri Mhm gitu untuk mhm sebagai mhm. asdos. Jadi pertama itu dulu, terus ya make sure sih kalau misalnya emang kalian jadi asdos mau buat apa sih gitu. Mhm mhm. Apakah buat, nentuin tujuan tuh apakah cuman buat ngisi Ngisi waktu, waktu luang ya. ketika lagi nunggu kerjaan, atau Mhm emang mhm. kayak, pengen bener-bener pengen ngajar lah Mhm gitu. mhm. Kebetulan emang kalau saya kan emang karena udah terjun di asdos terus kayak, ih kayaknya menarik ya ngajar, kayak
malah jadi panggilan kayak ya udahlah ntar S2 deh gitu. Aduh, jadi semangat Jadi buat kuliah lagi Iya, ya. jadi kayak semangat kalau gini kemarin-kemarin kuliah lagi aja Oh gitu. iya, betul. Jadi emang harus cari alasan dulu sih, kalau Oke. alasan untuk mengisi waktu luang ya kalau bisa ntar ya harus bisa bertanggung jawab akan Iya, kerjaannya iya, ketika emang iya. udah dapat kerjaan, Mhm. panggilan kerjaan tiba-tiba ditinggalin gitu, Mhm, terusnya mhm. kan itu kan kayak Iya. kasihan juga, Iya, kasihan betul, ke betul, betul. semuanya, itu kan efeknya domino kan Jadi, ketika satu orang hilang, ketika dia harus nyari lagi yang baru gitu. jadi udah passion ya Kak ya gitu. Ya kebetulan kayaknya emang Luar turunan dari biasa, bokap iya. sih, untuk passion Oh punya ngajarin turunan tuh. nih, turunan jadi dosen nanti Pak. Iya, karena emang kan mungkin kan sebelumnya kan aku suka bikin workshop desain ya, Mhm, mhm. kayak sering ngajarin orang buat desain, mungkin emang dari awal emang senang aja gitu Iya, ngajarin iya, orang iya, gitu. iya, iya. Mantap, 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 mantap. Nih Kak, makan dulu Kak. Mhm, Cemil dulu Kak. mumpung masih anget deh. Mumpung masih anget ya, makan dulu. Mau. Emang sih ampun. Sekarang kita ke dunia desain nih Kak dan kreativitas. Kakak yang luar biasa lah ya. Udah. Sekarang nih kan Kakak itu cukup dikenal lewat karya desain ya. Alhamdulillah. Apalagi animasi-animasi yang khas banget nih. Nah Kakak sendiri tuh belajar desain tuh otodidak atau dari kuliah? Sebenarnya untuk belajar desainnya sendiri sih, kalau misalnya desain lebih ke softwarenya gitu ya, penggunaan software kan itu kan sendiri kan. Karena kalau di kuliah tuh emang gak diajarin kayak basicnya pakai Adobe Illustrator gimana gitu kan, itu sama sendiri. Cuman ketika emang di kuliah tuh diajarin kayak dasar-dasarnya gitu, gimana cara milih warna, komposisi, layout dan lain-lain kayak gitu. Itu sangat-sangat membantu lah gitu untuk aku dalam memahami kayak gimana sih caranya bikin desain yang bagus gitu, gimana sih cara desain yang emang komunikatif dan mudah dipahami oleh orang awam gitu. Jadi emang dari situ sih aku sendiri. Pernah nggak ada kayak momen aha gitu waktu lu ngerasa wah ini tuh gaya desain gue banget nih gitu? Kalau itu emang mungkin dari awal kayak udah karena dari dulu mainnya kayak kartun-kartun gitu, gambar kartun ya kayak jadi sampai itu kebawa banget sampai ke kuliah sampai sekarang untuk gaya-gaya desainnya kayak wah udah gitu-gitu terus sih udah konsisten lah gitu kasarnya kayak mungkin menemukan momen aha-nya itu kayak udah kayaknya pas awal kuliah sih itu. Awal kuliah ya? Bakal diterusin sampai akhirnya kalau orang tahu oh ini stylenya si Bayu nih, stylenya Bayu nih kayak gini misalnya langsung untuk nyari gaya Kak Bayu nih kalau ilustrasinya, ini gitu ya. Iya. Apalagi kalau misalnya ditempelnya di jalan kota Bogor kan pasti orang lihat ini kayaknya desainnya Kak Bayu, desain Mas Bayu misalnya. Betul. Suka ada yang begitu kan. Jadi emang udah Nah, momen itu emang mungkin pas di awal-awal kuliah awal sih karena kuliah emang ya. kan udah ada laptop sendiri gitu kan, Iya. terus udah jadi lebih sering berkarya gitu. Ketika emang itu tahun 2010 2011 lah gitu. Berarti tapi suka bikin karya buat diri sendiri nggak sih? Malah justru awalnya ketika Buat diri sendiri masih dulu ya, belum baru bekerja, klien project ya. baru ketika emang belum dapat project-projectan kita untuk pelarian apa ya, untuk bikin portofolionya kan bikin project sendiri kan, bikin karya-karya sendiri. Karya-karya yang misalnya emang kayak ya udah mau gambar asal-asalan aja yang penting diposting gitu. Yang penting ada karya terus diposting. Awalnya emang dari situ kayak bikin karya personal dulu lama-lama. Dulu kan tahun 2010 2011 kan pakai apa ya platformnya dulu masih di Facebook tuh, upload di Facebook tuh atau upload di DeviantArt kan. Tapi Facebook sekarang rame lagi tau. FB Pro ya, FB Pro. Iya, bisa dapat cuan juga tuh dari Iya FB sih. Kak. Terus marketplace juga bagus katanya. Iya. Banyak barang-barang murah ya. Betul. Makanya lanjutkan Kak di Facebook. Mungkin kayak di Facebook awal dari Facebook terus kayak lama-lama ada beberapa orang tertarik gitu, misalnya kayak lihat desain-desain kita. Terus udah lewat zaman Facebook pas di Instagram sih, pas awal Instagram muncul tuh emang ketika kita upload karya-karya personal kan dilihatnya kan sedunia kan gitu. Akhirnya lumayan dapat proyekan awal-awal dari luar negeri dari Instagram sih itu. Keren banget, tapi berarti mahal banget ya Kak kalau dari luar negeri begitu ya desain? Ya alhamdulillah lah gitu, lebih dari di sini soalnya. Oh my god. Berarti di sini mah bukan nyari cuan ya, tapi passion ya Kak. Iya. Kesini mah kayak Keren. udahlah gitu, soalnya kayak menyalurkan hobi aja di sini mah. Yes, betul. Kalau klien nih Kak, biasanya tuh Kakak tuh tipe yang nurutin banget brief atau tetap ngasih karakter lo tuh di karya itu? Alhamdulillah sih selama emang dapet klien selalu pengen style karakternya aku sih. Jadi nggak usah ribet kayak bikin style yang gini, style yang lain. Jadi mereka tuh emang datang ke aku kayak
Mas aku pengen desain-desain kayak gini terus style-nya kayak gini ya gitu, kayak emang Mhm. udah nyesuaiin dengan karakter desainnya Mhm aku. mhm Jadi mhm. emang nggak terlalu ribet sama brief-nya ketika Mhm mhm. emang udah ketemu sama klien. Karena klien yang apa ya, klien yang aku emang rata-rata emang udah pengennya ya kayak gitu desainnya, Mmm. bukan yang pengen kayak desain yang lain-lain lagi yang di luar scope dari hasil karya aku Karakter itu bikin, ya, karakter yang iya pernah aku iya iya. bikin gitu. Jadi emang ya enaknya gitu sih, jadi lihat brief, oh ini Mhm, gini-gini, akhirnya jalan. langsung Jadi gitu ya? nggak apa ya, nggak banyak diskusi lah gitu dengan kliennya gitu, nggak banyak Iya. perbincangan atau sampai perdebatan gitu, Mhm sampai mhm mhm. jangan ngusuk-ngusuk kayak gini, harusnya Mhm kayak mhm. gini-gini, nggak Iya pernah sih. iya iya iya, keren keren keren. Banyak banget nih kan karya yang Kakak buat konsisten dan clean banget gitu ya. Mhm. Gimana sih caranya Kakak itu bisa jaga konsisten style kayak gitu? Sebenarnya itu kalau jaga konsisten kan emang style-nya kan udah terbawa dari dulu gitu ya, Iya, dari emang zaman awal kuliah, karena emang heeh, udah suka, dan ketika emang diaplikasiin udah digitalin gitu heeh ya, heeh, kayak emang lebih lebih suka di situ sih, lebih suka apa ya, dibikin garis-garis yang clean kayak mhm gitu, mhm mhm. karena lebih ya emang sebenarnya personally kayak dari aku sendiri kayak lihat, ih lebih enak nih ngeliat yang Mhm seperti itu mhm, gitu, mhm yang mhm. clean kayak gitu, bukan yang berantakan dan lain-lain. Jadi emang udah sampai akhirnya karena itu udah nyaman sama yang seperti itu gitu, Mhm? jadi akhirnya kebawa terus sih, karena ya udahlah dari gambar-gambar gini juga udah bisa dapet klien kok. Iya ya. Jadi nggak usah jadi Iya apa ya, iya 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 iya. nggak terpikirkan buat explore yang kayak gaya desain yang lain atau Iya. kayak nge-explore kayak efek misalnya bikin motion Mhm kayak gitu. mhm. Jadi ya udah di ilustrasi digital sama desain grafis aja lah, bikin-bikin logo-logo dan lain-lain kayak gitu. Jadi Pernah emang nggak heeh, kayak gitu jadi aja emang lah. apa, pernah nggak dapet klien yang pengen, apa, desain tapi di luar karakter lu gitu? Mungkin beberapa kali pernah sih, cuman itu lebih ke mereka tuh lebih ke arah yang desain grafis ya, kayak bikin logo kayak gitu kan, Oke, kayak bener-bener iya di luar iya di luar iya. karakter kan Mhm gitu. mhm mhm. Terus emang apa namanya, pengen ilustrasinya ya akhirnya nyesuaiin dengan logonya kan, nggak Mhm mungkin mhm. pakai ilustrasi yang kayak apa namanya, kayak kartun-kartun gitu. Mhm Akhirnya aku mhm nyesuaiin lagi, yang penting mhm. itu kan masih masih ke-handle lah Mhm kayak gitu kan, mhm mhm. ilustrasi kayak misalnya misalnya kayak logo buat F&B misalnya Mhm kan, mhm. bikin icon-icon si apa namanya, si cabenya Mhm atau mhm icon mhm. segala macamnya kan bisa disesuaikan dengan si logonya gitu, biar seragam lah untuk Iya, branding-annya. betul betul. Apa aja nih, boleh di-spill nggak sih, Kak? Apa nih? Jadi penasaran nih apa aja sih yang udah pernah Kakak buat itu, logo apa gitu, ini Aduh perusahaan apa, kalau boleh di-spill nggak sih? kalau itu Enggak sih ya? kayaknya Nggak banyak boleh ya? banyak banget sih, kalau itu Heeh. kayaknya lumayan banyak lah, Iya iya alhamdulillah ya. Cuman banyak. yang mungkin yang emang beberapa tahun terakhir ya, selain apa namanya, yang paling gong banget sih Heeh, kalau buat yang di gong, ya Bogor sih boleh. kayak ya Bogoria sih, kayak aku Oh, Bogoria, nge-handle aset oke. Bogoria tuh Mhm? dari bener-bener semua asetnya, sampai dari aset visualnya aku bikin sendiri dari awal, sampai ke bikin postingan Instagram, terus bikin desain banner-nya, sampai Oh, bikin ya keren itu keren. semuanya hampir 90% dari aku sih. Oke Jadi emang project yang bisa aku sangat sangat banggakan gitulah, oke, siap. si Bogoria itu. Siap, disimpan dulu, Kak. Pertanyaan yang lain dulu nih. Tools atau software andalan Kakak tuh apa Waduh, sih? Dan kenapa lu nyaman pakai itu? kalau kalau software andalan kan, Mhm kalau aku dari awal emang mhm. dari 2010 udah pakai Adobe Illustrator ya, jadi sampai sekarang Oke, masih pakai Adobe Illustrator terus. dan itu nyaman Dan itu banget ya ya udah buat lu nyaman ya? lah gitu, Mhm mhm. udah tinggal tak 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 gitu, udah tinggal shortcut udah hafal semua, terus Mhm emang udah nggak terlalu berat juga mhm software-nya, mhm. akhirnya tetep di situ aja sih, pakai Adobe Illustrator doang. Oke oke. Aku jadi penasaran deh sama proses animasi Kakak nih. Biasanya tuh Kakak mulai dari ide dulu, sketsa, terus nentuin warna atau langsung digital aja, Kak? Kalau step by step-nya aku dari ide dulu sih pasti. Ide dulu Emang ya? dari Mhm ide emang kalau aku kan emang masih orang yang masih suka sketsa ya, jadi dari mhm sketsa manual pakai mhm pensil, mhm akhirnya dari pensil aku fotoin, mhm. baru masukin ke laptop, dari laptop baru langsung digital. Jadi Mmm, nggak pernah langsung bikin sesuatu langsung dari digital enggak digital, ya? nggak pernah sih, Dari ide jarang dan dari banget itu. sketsa ya? Karena sketsa ngebantu kita buat ya nge-tracing-nya lagi tuh, Iya 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 kayak iya. gitu. Keren banget sih, Kak. Nah, Kakak itu pernah nggak sih ngerasa stuck gitu, stuck banget pas bikin animasi? Biasanya tuh ngatasinnya gimana tuh kalau lagi stuck gitu? Sebenarnya kalau untuk karya personal ya, kalau Heeh, misalnya untuk karya personal kan sebenarnya ketika berkarya tuh emang pengen apa ya, ketika lagi berkarya tuh emang pengen refreshing gitu, heeh, kayak bener-bener betul. gambar apa aja yang Mhm digambar mhm baru akhirnya tumpahin mhm ke software lah gitu. mhm Cuman ketika emang udah stuck sama kerjaan mhm kayak, aduh, nggak dapet-dapet nih mhm feel desain-nya, nggak mhm dapet-dapet nih kayak mhm layout-nya, akhirnya mhm
Kalau dulu kayak ya udah kayak bengong dulu, ngopi dulu gitu, sampai akhirnya Oke. kayak sejam, 2 jam akhirnya baru Mhm. balik lagi gitu Mhm kan. mhm mhm. Kan kalau sekarang mah udah kayak lari aja dulu deh, entar baru kepikiran Iya gitu. iya Jadi iya kayak gitu iya sih iya. untuk mengatasi ya semacam art block-nya lah kayak Mhm gitu, mhm buat mhm. saya kayak gitu. Kayak mesti mendistraksi dulu, kayak ngosongin otak dulu gitu, Mhm. biar otak nggak mikirin kerjaan mulu, akhirnya ketika kosong, tiba-tiba lagi scroll-scroll TikTok, Instagram Mhm atau apa, mhm. tiba-tiba kepikiran idenya buat diaplikasiin ke desain, akhirnya bisa jalan lagi tuh. Si Iya, art oke block-nya oke. udah kelewatin lah gitu. Jadi dibuang pikiran-pikiran penuhnya gitu Iya, ya, kayak ini kan kayak dikosongin, udah heeh. overload nih otak nih, kayak Heeh misalnya heeh. harus ngapain Iya dulu iya iya gitu, iya iya. ngopi dulu kah sejam, kayak Mhm. bengong dulu Mhm sejam, mhm 2 mhm. jam gitu, akhirnya baru lanjut kerja lagi gitu. Berarti bengongnya bermanfaat ya, Kak? Ya karena kayak kayak kalau orang-orang kreatif lagi bengong tuh dia lagi Iya mikir gitu, iya, lagi lagi ini mikir gimana gitu, ini sebenarnya, betul gimana betul. gitu. Nah, menurut Kakak nih, apa sih hal yang paling penting dari sebuah karya desain biar Mmm. bisa ngena gitu ke orang? Sebenarnya untuk yang paling penting dalam desain tuh Mhm. emang bisa mengkomunikasikan pesannya dengan baik sih, Mmm. pertama itu kayak Mhm. karena kan ya apalagi kalau misalnya desain grafis atau desain Mhm. komunikasi visual kan emang sebenarnya desain itu sebagai part of, communication Kak. Jadi Mhm. komunikasinya harus, oh kita bikin poster maksudnya A, Mhm. harus diterima sama orang juga A juga gitu. Mhm Itu kan mhm. emang salah satu yang cukup tricky lah gitu, Mhm kayak misalnya mhm. kan banyak makanya sekarang kan kita bikin konten apa, banyak ada yang salah persepsi gitu. Nah kita Iya. tugasnya itu kayak gimana caranya mengurangi Mhm. orang-orang yang salah persepsi gitu. Jadi Mmm. gimana cara desain nggak harus bagus, yang penting emang komunikasinya, apa ya, bisa dipahami oleh mayoritas orang yang bakal ngeliat gitu. Itu yang Mhm. sebenarnya yang paling sulit gitu. Terus Iya iya. abis itu ya mungkin balik ke style diri sendiri juga, Mhm mhm. style terus gimana kita memahami audiens untuk si desainnya juga. Jadi sebenarnya intinya sih di situ sih. Harus Oke. bisa apa ya, komunikasinya, pesannya harus benar-benar bisa dipahami oleh hampir semua orang. Oke, keren. Ada nggak sih desainer atau animator yang Kakak idolain yang bener-bener ngasih pengaruh ke karya Kakak selama ini? Kayaknya nggak, apa ya, nggak ada sih Nggak sebenarnya ada kalau ya? misalnya emang tokoh sosok satu Mhm gitu mhm. emang sebenarnya nggak ada ya, karena emang udah belajar dari awal tuh bener-bener dari, beberapa referensi karya lah gitu, Mhm mhm. dan nggak ada yang ini banget sih, nggak ada yang apa ya, nggak ada yang bener-bener aku idolain banget. Mungkin kalau Mmm. aku lebih sukanya kayak ke arah apa ya, ke arah mungkin ke arah ya animasi kartun-kartun yang mungkin kayak apa, Happy Tree Friends kayak gitu. Mmm, Pokoknya mhm mhm. kartun-kartunan yang bisa ngasih aku inspirasi lah gitu. Iya. Lebih ke arah situ sih, lebih ke Oke. arah atau, pop culture yang lagi ada gitu, Iya. misalnya lebih ke arah situ. Jadi Jadi bukan so satu nggak orang ada satu personal orang yang gitu, nggak personally ada yang ya? yang Mhm. bener-bener aku kayak, "Oh ini idolanya," misalnya kayak Mhm. pemain bola, "Wah idolanya Mhm. Messi," gitu Iya kan, itu iya mah nggak iya, ada yang kayak yang gitu enggak sih. ya? Semuanya, kayak rata sih, oh ngambil inspirasi dari A, B, C, D orang, dari banyak Oke. orang kayak gitu. Oke, kita sekarang ke komunitas Cilusoca nih dan Reka Bogor. Nah, Kak, Kakak juga kan aktif banget ya di komunitas Cilusoca sama Reka Bogor. Ceritain dong, 2 komunitas itu tuh sebenarnya ngapain aja sih? Sebenarnya kalau Tilsonya tuh bukan komunitas sih, lebih ke Oh, bukan? arah itu sebenarnya nama agensi sih. Oh, Agensi-agensian agensi. sebenarnya, Ya ya agensi-agensian ya aku, ya ya cuman ya ya. isinya cuman aku doang gitu. Jadi Oke. emang cuman agensi emang, jadi kalau misalnya aku ke klien, Mhm? ya bilangnya dari CV mana, CV Tilsoca gitu. Oke, Di ya buat invoice ya nama kayaknya ini brand nama ya. brand-nya Ya di ya invoice ya ya, mau ya ya. invoicing pakai Tilsoca. Oke. Jadi dari Mhm arah mhm. situ. Kalau misalnya Reka Bogor tuh Mhm, Reka lebih, Bogor? dia tuh, forum ekonomi kreatif Kota Bogor. Jadi emang kayak Mmm. wadah untuk beberapa entitas ekonomi kreatif di Kota Bogor lah gitu ya, emang Mhm. butuh apa ya, butuh support Mhm dari mhm. kita untuk, atau kita sebenarnya sebagai perpanjangan tangan antara pelaku dengan pemerintah sih gitu. Jadi misalnya Mmm. mungkin ada event apa yang berhubungan dengan ekonomi kreatif, Mhm? pasti ada rekanya gitu. Mhm Jadi mhm mhm. sebatas misalnya sudah kalau secara overall itu sih, Mhm perpanjangan mhm. tangan dan untuk mengembangkanlah Mhm potensi mhm. ekonomi kreatif yang ada di Kota Di Kota Bogor Bogor. keren banget sih. Nah, Kakak itu salah satu yang ngebentuk komunitas itu atau yang gabung setelahnya? Aku gabung setelahnya sih kebetulan, Oke. kayak, oh udah ada akhirnya baru gabung Ikut gitu. Bukan gabung bukan gitu ya? sebagai yang pendiri Pionir atau founder-nya, pendiri, heeh. iya iya iya. Nah, waktu pertama kali join nih, apa yang bikin Kakak tertarik banget sama komunitas itu? Untuk, pertama kali join ke Reka Bogor Heeh? mungkin ada satu visi misi yang emang aku kan emang cukup concern juga terhadap Mmm. Kota Bogor gitu, pengen Mhm. kayak apa sih yang bisa
gua Gua lakuin kontribusiin gitu ya? kontribusi Heeh. sebagai desainer untuk Oke. Kota Bogor gitu. Akhirnya Mhm. ketika nyemplung di situ akhirnya ya bisa ngasih beberapa input atau beberapa support lah buat Mhm. si Kota Bogor, kayak misalnya ya walaupun hanya sebatas desain kayak Mhm. ngedesain acara-acara di Reka Bogor yang Mhm mhm. tentang ekraf-ekrafannya. Mhm. Jadi bisa sedikit berkontribusi lah buat Kota Bogor. Makanya Oke. akhirnya terjun ke situ gitu. Keren keren keren. Nah, biasanya kegiatan di situ tuh lebih ke project bareng, sharing desain, atau ada kegiatan outdoor juga, Kak? Lebih kalau sebenarnya kita lebih ke arah event sih, bikin event Lebih bikin untuk event. ya untuk para pelaku-pelaku ekonomi kreatif kayak Mhm. misalnya ada seminar, ada Mhm. workshop dan lain-lain Mhm. yang bisa ngebantu potensi UKM-UKM ekraf di Kota UMKM, Bogor iya untuk ya. naik gitu. Jadi Iya iya kayak iya. ya kita sebagai tim support lah, tim Tim support buat sport ya? penggiat ekonomi kreatif di Kota Bogor Mhm. gitu. Keren keren. Nah, menurut Kakak nih, apa sih pentingnya komunitas yang kayak gitu tuh buat anak-anak kreatif di Bogor? Itu pentingnya pertama buat relasi lumayan penting sih, karena kan Iya. ketika emang udah di situ, ketika emang apalagi sekarang kerjaan tuh kayaknya butuh relasi gitu ya. Mhm. Dari relasi kita bisa dapat kerjaan, Mhm. pertama dari relasi lah, dapat relasi Mhm. banyak, terus mungkin bisa kalau punya visi misi yang sama kayak Mhm. pengen berkontribusi buat Kota Bogor bisa Mhm. buat project bareng juga. Ketika emang kita kan Oke. ketemu orang-orang kreatif juga tuh Mhm kayak mhm mhm. pasti punya pemikiran-pemikiran yang emang kayaknya kita bikin event ini bagus nih di Kota Iya. Bogor, bikin apa gitu. Mhm. Jadi bisa sedikit mengaplikasikan atau kayak mengeksekusi lah Mhm. apa yang kita selama ini pendam di otak gitu kan, di dalam Oke. pikiran untuk Biar kejadian biar gitu. keluar gitu Jadi kayak ya? ini orang-orangnya udah ada nih, Mhm mhm. orang-orangnya tinggal tinggal jalan aja gitu. Iya, Jadi akhirnya betul bisa betul betul. ke situ arahnya. Jadi kita lebih pengen ngumpulin orang-orangnya juga sih, orang-orang kreatifnya juga gitu. Berarti pernah ya ada project kolaborasi dari Tilu Soca atau Reka Bogor gitu yang menurut Kakak memorable banget, ada nggak Kalau itu lebih ke ini sih, lebih ke project-nya? lebih ke project event kan. Kita pernah Event? bikin event namanya Pasar Kreatif lah gitu. Jadi kayak Heeh. emang kita ngumpulin penggiat-penggiat ekonomi kreatif di Kota Bogor buat Heeh? di satu tempat, jadi kayak expo lah gitu. Oh, Exponya iya iya ekonomi iya kreatif iya. Kota Bogor tuh lumayan rame lah sampai kemarin Mmm. di Botani kita Mhm. bikin namanya acaranya Mereka Jenama Lokal gitu. Jadi itu Mmm. brand-brand lokal Bogor Iya ngumpul di iya situ iya. buat ya expo lah buat Mhm jualan gitu mhm di mhm. Jadi biar Botani. warga Bogor juga lebih kenal Tahu gitu tahu, oh ya? ternyata ini Iya. brand-brand Bogor, karena itu semuanya Mmm. brand dari Kota Bogor semua, Mhm kota ya mhm. bukan Iya. kabupaten gitu. Karena kan Oke oke. kalau mereka kan lebih concern ke arah kotanya Mhm gitu. mhm mhm. Oke, Kakak tuh ngerasa komunitas kayak gitu tuh bantu berkembang Kakak nggak sih secara profesional juga nih? Misal dari relasi, project, atau cara berpikir? Ya pasti ada lah ya yang Pasti banyak diambil sih ya misalnya gitu. yang diambil, karena kalau masalah profesionalisme Mhm untuk pekerjaan mhm kayak pertama sih kayak kita lebih dapat exposure lah gitu ke mhm teman-teman yang lain yang emang kayak di bidang-bidang lain yang emang mhm mereka jago gitu, mhm misalnya jago bikin event, jago bikin lain-lain gitu kan. mhm Di untuk profesionalisme juga, terus emang kita harus kalau misalnya sama teman-teman yang lain emang harus menjalin hubungan yang emang jadi sebenarnya antar penggiat mhm. ekonomi kita tuh emang harus kayak jadi solid lah intinya, Iya, pengennya kayak gitu sih harus saling intinya. Harus membantu saling ya, men-support ya. saling support dan untuk tujuan yang kayak mau apa nih tujuannya, bikin event kah atau bikin Iya project bareng atau bikin apa kayak gitu. iya iya iya, Mungkin lebih ke arah situ sih untuk betul. arahnya. Nah, kalau Kakak disuruh ngebandingin nih, kerja sendiri vs kerja bareng komunitas, Kakak lebih enjoy yang mana? Lebih enjoy kerja sendiri sih. Karena kalau Oke. kerja di komunitas sebenarnya ya enak juga lah gitu, Mhm enak, mhm. cuman kalau Lebih aku banyak kepala ya? personally lebih suka sendiri sih. Kalau komunitas kan ya itu kan ada banyak kepala, Iya jadi iya iya iya. harus jelas dulu tujuannya apa nih Mhm kalau bisa kerja mhm. bareng komunitas nih, harus ada Mhm goals yang emang benar mhm jelas gitu, baru aku mau mau terjun lah gitu. mhm Jadi kalau sementara ini kerja sendiri dulu aja, mhm. sendiri dan hire aja deh. Oke. Baik lagi kita ke segmen Bogoria dan Karya nih. Oke Kak, diminum dulu aja mungkin haus Mhm. ya? Ini banyak amat ya buat pertanyaannya. Ini menarik banget nih Kak. Katanya itu Kakak yang bikin maskot Bogoria ya tadi? Maskot dan logo dan Heeh, semuanya lah gitu. dan semua aset-asetnya ya. Nah gimana sih ceritanya Kakak itu bisa dapat kepercayaan buat bikin maskot festival musik segede itu? Karena istilahnya kalau itu emang salah satu pencetusnya kan emang Kak Desi ya, karena kan Ya, emang sebelumnya emang sudah ada project bareng. Jadi sebelum
Bogoria menjadi konser yang gede gitu kan sebenarnya kita bikin Bogoria versi kecilnya dulu awalnya. Oh, Awal pertama awalnya. lahirnya Bogoria kan dari cuman acara komunitas. Oke. Jadi ngumpulin komunitas di Bogor, terus bikin acara ada musik-musikan. Waktu itu lokasinya tuh di Bogor Creative Center. Di CC. Yang sekarang jadi kantor Samsat. Iya, Itu kan. betul. Nah, itu kan untuk tahun pertamanya banget tuh di situ. Kira ketika kebetulan emang aku waktu itu lagi sering di BCC, lagi emang kayak ada ruangan kosong, aku jadi studio aja gitu. Dan akhirnya Mbak Desi ngeliat, Mas, Bay bisa nggak bantuin desain nih buat Bogoria? Gue mau bikin event ini. Akhirnya ya udah bantuin lah, bantuin buat event. Dan ternyata emang Kak Desi emang suka kan sama tim desainnya. Akhirnya ya udah kayak Bogoria selanjutnya aku handle lagi, Bogoria selanjutnya kayak udah kan kalau Kak Desi orangnya gitu ya, kalau misalnya udah kayak suka udah sama satu nyaman. orang, udah nyaman itu kayak dilanjut lagi gitu sampai akhirnya ya udah akhirnya bantuin sekalian ngebantuin terus aja akhirnya dari situ muncul sampai akhirnya yang tahun kemarin sampai masih dipakai gitu untuk ngerjain visual dari Bogoria. Keren banget Kak. Nah konsep awal maskot itu datang dari Kakak sendiri itu udah ada arahan atau dari panitia gitu? Itu emang dari Mbak Desi sendiri udah ngebebasin sih mau gimana. dibebasin. Jadi memang itu ide Kakak sendiri gitu ya? Aku konsepnya ya? Konsepnya udah ada sendiri terus tinggal present nih Kak, idenya ini maksudnya gini-gini, maksudnya gini kayak gitu udah dijelasin ternyata disetujui gitu ya? Oke, udah oke. Akhirnya lanjut langsung. Berarti proses kreatifnya itu kayak gimana sih dari brief sampai jadi final gitu lo brainstorming sendiri atau ada juga campur tangan tim nih? Sebenarnya untuk tim dari teman-teman dari Info Bogor juga suka ngasih input juga kan gitu. Di awal kayak, baik bikin gini oke, setelah aku terima inputannya, akhirnya aku olah, brainstorming, olah, terus sampai bikin draft desainnya, baru aku present, ternyata emang ya mereka udah oke lah gitu, akhirnya ya udah. Dan itu emang desain Bogoria itu emang desain yang emang kayak sekali jalan kayak jarang kali revisi. Paling revisi itu revisi cuman kayak ada salah minor banget lah ya gitu. Teksnya atau emang ada salah informasi gitu. Oh ini harusnya naik duluan gimana kayak gitu sih. Untuk secara visual keseluruhannya udah overall udah enak banget sih, jarang ada revisi gitu. Mantap. Nah biasanya project kayak gitu tuh berapa lama ya Kak sampai selesai gitu? Berapa lama ya sebenarnya? Kalau ditanya berapa lama kayak untuk keseluruhan project itu kan sebenarnya kalau misal di press ya untuk dihitung untuk waktunya ngabisin berapa lama mungkin kayak sampai bisa 3-5 hari untuk semua whole event ya, whole event untuk beres dari misalnya dari feeds Instagram terus sampai ke akhirnya banner di tiket.com sampai ke stage gitu. Sebenarnya kalau dikompres itu 3-5 hari lah ya. Sudah kayak 72 jaman lebih lah gitu. Keren untuk banget. Pengerjaannya. Tapi kan di spare kan. Jadi misalnya kayak hari ini ngerjain apa dulu ngerjain. Jadi untuk ngerjain satu kebutuhan venue misalnya satu venue bisa ya setengah hari lah gitu kayak 10 jam 12 jam untuk kebutuhan semua venue gitu. Misalnya kayak ada banner apa terus ada wall ada backdrop apa kayak gitu. Karena kan desainnya kan asetnya visualnya udah ada gitu. Jadi tinggal puter-puter aja itu mah. Jadi lebih cepet gitu. Iya. Jadi nggak makan lebih waktu dari itu sih. Pas maskot itu tuh pertama kali dirilis ke publik, gimana sih respon orang-orangnya Kak? Respon orang-orang kayak ya, ini kayaknya desain Mas Bayu deh. Oh gitu, jadi udah tahu ya? Jadi kayak orang-orang kayak langsung ini kayak notice lah gitu. Iya, notice. Karakternya udah ada. Karakteristiknya mantap banget lah gitu. Betul. Orang pada notice gitu. Pada bagus bilang wah. Jadi udah langsung ketebak lah gitu siapa yang bikin gitu. Iya. Jadi udah ada khasnya ya Kak Bayu tuh kayak gini gitu ya. Kayak penyanyi gitu kan suara gini, oh ini mah suara ini suara ini gitu ya. Iya udah kayak Iya. Raya Mas Bayu nih gitu. Ada gak sih Kak hal yang pengen banget lo rubah dari karya itu dan kalau dikasih kesempatan redo? Ini saya ngebuat ulang gitu. Oke, iya. Ridu. Kenapa gak ngomongnya redo? Iya Kak itu Kak. Kayaknya kalau misalnya ngebuat ulang sih kayaknya enggak lah ya. Udah puas lah ya. Enaknya kayak ngasih improvement ke desain yang selanjutnya lah gitu yang kayak buat tahun ke depan pengen pakai konsep apa gitu kayak konsep yang baru lah gitu. Jadi setiap tahun pengen ada konsep yang baru gitu. Oke Kak, kita ke hobi lari Kakak nih sama life balance banget kayaknya ya Kak Bayu nih ya.
Aku tuh lihat tuh Kak Bayu tuh hobi lari. Ini tuh buat refreshing doang atau emang udah bagian dari lifestyle? Atau memang kadang kan ada FOMO-FOMO ya orang-orang kan sering Mhm. lari gitu ya? Sebenarnya alasan utama aku buat lari itu buat Heeh. ngurangin rokok doang sih awalnya. Oh gitu. Buat ngurangin konsumsi merokok gitu kan emang Iya. lumayan ya lumayan aktif lah gitu Mhm ngerokok. Akhirnya mhm pengen mhm. pengen lebih sehat lah cobain Mhm. akhirnya, jogging-jogging kecil akhirnya Mhm. kayak jogging di lapangan sempur kan. Mhm? Itu awal-awal tuh cuman 1 keliling doang udah engap itu. Serius? Serius. Itu kan Oh. 1 keliling kan 330 meter ya. Iya iya. Itu udah kayak, "Kok engap ya, kok nggak bisa napas?" Heeh Kayak heeh. ini banget, kayak sesek banget lah gitu, Heeh kayak heeh. akhirnya baru seputaran udah jalan gitu. Iya. Cuman kayak, nemuin kayak tapi, lama-lama kok enak juga gitu, lama-lama Heeh. ketika emang udah awal muter itu, ngap akhirnya bisa sampai 20 putaran, 30 Heeh. putaran tuh kayak, "Ih ternyata ada progres nih kalau gua lari," gitu. Kayak Oh. lebih kalau awal-awal tuh kayak senang sama progresnya gitu. Mhm Progres mhm ketika mhm. emang, akhirnya rokok sedikit berkurang gitu, Oke, wah boleh terus dicontoh nih terus teman-teman akhirnya istilahnya ya semuanya, tubuh contoh ya. lebih jadi lebih sehat juga gitu Iya kan, iya kayak, "Ih iya iya iya. ternyata bisa lebih jauh nih Mhm larinya mhm tanpa mhm. harus berhenti," gitu. Mhm Akhirnya mhm. di situ sih awal utama, awal apa ya, awal kepincut dari larian tuh untuk ngurangin rokok doang. Cuman, sebenarnya sampai sekarang ngurangnya cuman dikit sih gitu, tapi yang penting Mhm. balance aja Ya gitu. seenggaknya ada berkurang lah ya Agak gitu kan, berkurang mhm gitu. mhm. Jadi awalnya dari situ doang. Oke, tapi Kakak tuh ngerasa nggak sih lari itu tuh ada hubungannya sama cara Kakak itu untuk berpikir kreatif? Sebenarnya ada Yang bukan tadi kan ya? nggak cara berpikir kreatif, Heeh. mungkin kayak lebih ke arah ketika, lari itu kita bisa nemuin, momen atau bisa dapetin momen di mana emang pikiran-pikiran kreatif kita keluar gitu. Jadi Heeh, kita jadi bisa jadi bukan pas sholat aja ya Kak tiba-tiba makanya saya tiba-tiba kayak muncul ide? sebenarnya emang sama kayak sholat kan, Iya ketika iya iya emang iya. lari itu kan ketika sholat Mmm. kan emang kita Iya sendiri iya. berhadapan dengan Allah Mhm, gitu kan. iya. Ketika emang kita lari kan kita, ya sama Iya juga kayak iya iya. ibadah juga Iya gitu. iya iya. Kayak kita lari Mensehatkan mikirin badan apa gitu kan ya, gitu. mikirin apa gitu, Mhm oh mhm. mikirin yang lain, bikin A, Mhm. B, C, D Mhm gitu mhm. sambil bener-bener yang apa ya, yang di awal tadi kata Teh Mmm. Maya bikin kayak bilang kayak me time ya, Mhm bener-bener mhm, emang me me time. time banget Mhm itu mhm kan mhm. ketika lari itu emang kalau lari sendiri gitu ya, Mhm tapi mhm kalau mhm. misalnya lari berdua Iya. bisa aja jadi dosa gitu, Iya. gibah, ngapain gitu. Betul 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 Kalau misalnya betul betul. larinya sendiri gitu Iya emang iya lebih iya enak, iya. bisa mikirin kayak dari situ bisa muncul itu pikiran-pikiran kreatif ketika emang lagi lari dan itu emang sering sih. Itu Sering ya? Sering kalau buat tiba-tiba aku muncul sih ide gitu ya, itu apa ya? works sih kalau buat aku gitu. It works. Ah, keren banget sih. Nah, kalau biasanya tuh pas lagi lari nih, ide desain suka suka tiba-tiba muncul. Iya ya, yang Iya, tadi-tadi ya? jadi kayak, Mhm mhm. apa namanya, suka, tiba-tiba, ih pengen ngegambarin lah, pengen ngedesain Heeh. ini lah, kita lagi jalan misalnya Heeh, kayak ada desain kayak lewat begitu iya, gitu ya? lewat pasar Bogor nih Heeh. ada yang jualan talas Heeh. misalnya, ih pengen nih talas, kayaknya talas dibikinin kartun lucu nih kayak Oke gitu. Atau oke misalnya oke. ada stiker apa Heeh. misalnya ada angkot stikernya lucu-lucu kayak, Heeh ih heeh. pengen bikin desain stiker gini juga lah gitu, kayak gitu. Jadi Ah, inspirasi iya kan iya iya, datangnya dari mana aja muncul gitu. gitu, ya ya ya. Jadi apalagi kalau misalnya kita emang sering jalan Mhm, gitu kayak lebih banyak referensi yang kita dapat gitu. mhm Ketimbang mhm, kalau kita naik mhm. motor kan Iya, fokus naik harus motor fokus aja kan, gitu nggak harus bisa fokus nyetir, merhatiin betul. sekitar gitu. Jadi Iya, ketika lari itu kita bisa merhatiin sekitar dan emang nambah nyari, dapetin, referensi yang lebih mhm. banyak lah untuk berkarya gitu. Oke, ada nggak event lari yang paling berkesan buat Kakak? Yang paling berkesan Mmm, sebenarnya kayaknya sih entar sih di IPB Half Marathon ya, karena itu kan oke. itu pertama kalinya aku race 21 kilo gitu kan, itu yang paling Wow, berkesan. 21 Kak, Mhm. Cuman keren. sebelum itu mungkin yang paling berkesan tuh Hah? mungkin yang sama sih di PB Half Marathon cuman Mhm? tahun kemarin Oke, yang 2024 tahun itu kemarin, kenapa tuh? race pertama Mmm? 5K yang emang bener-bener kayak, oh ternyata euforianya dapet banget gitu, oh ternyata Mhm. race tuh kayak gini tuh, selama lari Mmm, kayak gini kayak, mhm pengen ikut mhm. lagi akhirnya dari situ sih. Nagih Jadi ya yang jadinya jadi ya? nagih sih walaupun kayak setiap race kan harus keluar duit berapa ratus ribu gitu kan lumayan Iya juga ya gitu. lumayan memang Kak. Makanya makanya lebih sering kayak ikut race-nya di Mmm, Bogor atau di Jakarta aja lah heeh, gitu yang yang emang deket-deket ya? apa namanya, yang nggak jauh-jauh gitu Heeh. biar akomodasinya juga terjangkau gitu. Oke, betul Kak. Nah menurut Kakak nih, penting nggak sih punya kegiatan di luar dunia desain biar nggak burnout? Sangat penting sih. Sangat Karena penting. kan pelarian apa ya, ketika kita emang udah stuck, ketika kita udah art block, ketika udah Hmm? bener-bener puyeng mikirin Hmm? kerjaan, ya kita harus cari hobi sebagai Mhm. pelarian gitu. Entah itu Mhm. mau lari, mau misalnya emang, sepedahan, Mhm. nge-gym dan Mhm. lain-lain itu emang ya kita emang harus perlu distraksi-distraksi Mhm. itu sih. Oke, terima kasih keren banget. Nah kita kembali ke personal insight Kakak nih. Kalau Kakak lagi capek banget sama rutinitas, apa yang paling efektif buat ngisi ulang energi?
Lagi capek banget. Iya, lagi capek Kapan ya banget. terakhir capek banget ya? Ingat gak tuh? Kapan ya terakhir kali capek banget ya? Cuma kalau misalnya untuk pas ketika lagi justru kalau misalnya emang kalau sekarang ya ini ngomongin sekarang gitu, kalau misalnya karena udah jarang banget kayak yang capek banget sampai burnout, jadi mungkin kayak belum tahu ya, mungkin kalau dari saran dari aku sih misalnya kebanyakan orang-orang yang kayak burnout itu kan emang nggak pernah latihan fisik gitu, nggak pernah kardio, nggak pernah, karena emang burnout tuh bener-bener ada di otak semua kan, kayak pikiran kerjaan dan lain-lain itu nggak keluar gitu. Dan gimana caranya kita buat mengeluarin apa yang ada di kepala, apa yang ada di badan semuanya itu emang dengan bergerak. Gitu ya. Dengan bergerak itu kita bisa mengurangi ya beban-beban yang ada di Jangan badan, mager ya gitu. Kak ya, anak-anak sekarang kan banyak yang mager Kak. Iya makanya. Jadi dengan jangan pernah mikir kalau kayak olahraga, misalnya kayak lari ya, lari itu bakal ya lari emang capek, cuman ketika beres larinya itu capeknya tuh emang hilang sebenarnya. Oh gitu kayak Kak. udah bener-bener apa ya, capeknya itu diganti sama kayak beberapa hormon yang emang bisa bikin kita happy, kayak dopamin, endorfin dan lain-lain kan, kayak gitu. Dari situ kayak capeknya tuh cuman pas ngejalin aja, ketika emang udah beres larinya udah happy lagi gitu. Itu bener-bener kayak plong gitu, kayak enggak burnout apa. Jadi kayak ya udah kayak ya lari ya emang capek sih, capek cuman bukan capek yang ke arah apa ya, bukan capek yang benar-benar bikin otak capek lah, capek mentally capek exhausted badan gitu. aja tapi enak ya Jadi gitu ini ya. Capek enak. mendingan kalian apa ya, capek badan setengah jam lah gitu, tapi pikiran plong gitu. Mantap. Dicoba ya, kita coba nih. Kita coba. Kalau mau coba jalan kaki juga nggak apa-apa. Iya, jalan kaki dulu kan memang nggak boleh langsung Kak. Nanti kaget badan kita. Nah, selama perjalanan Kakak nih sejauh ini dari asdos, komunitas sampai desain, hal paling berharga yang Kakak pelajari itu apa? Dari 3 cabang itu misalnya? Iya, dari 3 itu. Hal yang paling berharga yang berharga Kakak pelajari. Dari aku jadi lebih menghargai waktu sih. Jadi emang kayak harus gimana kita, kan waktu kan kayak apa ya, kalau apalagi dengan kegiatan yang banyak banget kan kayak gak kerasa tuh sehari itu kayak betul. sehari kok cuma 24 jam, misalkan lebih gitu. Akhirnya gimana aku bisa menghargai waktu, bisa memanage waktu dengan baik dan nggak buang-buang waktu untuk hal yang kayak percuma banget gitu. Kayak misalnya kayak udah pengen rebahan dulu akhirnya rebahan awalnya cuma pengen rebahan setengah jam, kan pasti kan kayak sejam, 1,5 jam, nambah-nambah bisa setengah hari ya Kak ya itu ya. Aku lebih mengapresiasi waktu karena kan waktu itu benar-benar apa ya, benar-benar something yang valuable banget gitu, benar-benar berharga. Akhirnya kayak aku harus stick sama jadwal-jadwal kayak to-do list apa aja yang aku harus bikin. Jadi kayak benar-benar nggak, ya pernah sih buang waktu kayak misalnya kayak udah setengah jam sejam untuk kayak scrolling gitu pasti ada lah gitu. Cuman kayak harus bisa punya plan yang emang jadi punya plan yang benar-benar emang aku jalanin gitu, untuk stick to the plan gitu. Misalnya kayak hari ini ngapain aja, udah ada to-do listnya kayak gitu. Jadi aku lebih menghargai dari semua kegiatan yang war sehari ini. Kalau ada kayak gitu kayak misalnya kayak hari Senin nih, jam Senin tuh kan aku ada jadwal ngastos dari jam 11 sampai maghrib kan gitu. Jadi emang dari pagi itu bisa lari dulu sampai jam 8, terus jam 8 ngerjain kerjaan dulu sampai bisa saya ngerjain kerjaannya kayak deket-deket kampus aja. Jadi habis kerjaan langsung dekat beres kelas terus sampai maghrib gitu. Beres maghrib ya bisa lari lagi atau ngapain keren banget. langsung pulang. Berarti gitu. sehari bisa 2 kali ya lari Kak? Bisa. Sehari 2 kali udah biasa sih gitu. Jadi bisa kayak lari lagi, habis lari lagi istirahat, pulang, mandi, lanjut kerja lagi sampai jam ya mungkin kan sampai rumah kan sampai rumah jam 7 gitu. Mandi, sampai beres. Jam 8, jam 9 jam 8 gitu. Udah mulai kerja lagi, lanjut beresin sampai jam 10. Jam 10 tidur. Iya. Keren banget jadi sih. Kayak sekarang lebih mengapresiasi waktu ya Kak ya. Gitu. Nah, Kakak itu punya mimpi besar nggak yang pengen banget diwujudin itu dalam waktu dekat ini? Untuk mimpi besar sebenarnya aku pengen bikin event lari sih di Kota Bogor. Di Kota Bogor ya, bukan di kabupaten. Karena kan kabupaten udah banyak gitu. Aku pengen bikin event lari di Kota Bogor yang emang benar-benar proper gitu. Kayak bisa sampai skala nasional lah, ternotis gitu. Iya. Bisa kali cari kerjasama support sama yang lain-lain ya. Kayaknya tahun depan insya Allah sih bisa amin, semoga terrealisasi gitu. Kak ya. Karena kalau di kabupaten kan udah banyak kan, kayak ada Bogoran dan lain-lain. Dan emang kan kalau di kabupaten kan emang ya disupport juga gitu. Iya.
Semoga segera terwujud ya Kak ya, Amin. mimpinya itu. Nah kalau disuruh milih nih Kakak satu hal yang paling menggambarkan diri Kakak sekarang, Aduh, asdos, desainer, komunitas, atau pelari? kalau Bakal saat ini milih mana kayaknya nih? pelari deh. Karena IG story gue isinya lari Lari semua. semua ya, run semua ya. Iya. Pernah difoto gak sih? Kan aku tuh biasa di SS suka lihat yang fotografer gitu ya. Ya Pernah? sering. Sering? Kan sering aku check out juga. Oh gitu, itu tuh gimana sih Ada mekanisme mereka Kak? aplikasinya. Oh gitu. Jadi ada aplikasi namanya Foto You. Ntar kan Foto You kita Mmm. selfie, ntar dia kan pakai AI ya. Mhm. Jadi udah ntar kalau misalnya kita lari di depan fotografer, dia Heeh. fotoin, ntar udah langsung ada di aplikasinya. Oh gitu, Jadi baru tahu. tinggal check outin aja gitu. Oh, mahal gak Kak? 50.000 satu. Satu foto 50.000. Dan saya ada 20 foto kayaknya. Wow. Itu kan Banyak sebenarnya ya? itu buat membantu perekonomian Iya, kreatif di betul Kota betul Bogor juga. betul. Iya. Fotografer kan kayak udah kita kayak respect lah gitu sama Iya, mereka, betul kayak buat betul. membantu mereka, support Men-support, mereka, support supporting, keren keren. fotografer lokal Mhm, Kota Bogor mhm gitu. mhm. Oke Kak, terakhir Kak, beneran terakhir ini mah. Nah kalau ada anak muda yang baru mau mulai di dunia kreatif, apa pesan Kakak buat mereka? Banyak-banyak belajar sih, banyak-banyak Mmm. belajar benar-benar dalemin apa yang benar-benar kamu pengen cobain gitu. Mhm. Desain kan kayak atau kreatif kan Mhm. banyak ya, ada ke Mhm. konten, ada Mhm. desain grafis dan yang Mhm. lain-lain. Kalian Mhm. pengen jago di mana gitu. Mhm. Jangan bisa semuanya tapi nggak ada masternya gitu. Mhm. Kalau bisa kayak master di satu, Mhm. bisa semuanya cuman tahu aja bisa aja Mhm. gitu. Jadi Mhm. akhirnya teman-teman harus punya spek tuh jago di satu hal gitu. Mmm. Kebanyakan teman-teman kan karena bisa semuanya jadi Mhm. malas mendalami ya. Jadi Mhm mhm. saran aku buat teman-teman yang masih muda yang pengen berkecimpung di dunia kreatif, Mhm. temuin satu core dari keahlian kalian nih. Iya. Mau itu ntar edit video, mau Heeh. itu desain grafis, gambar dan lain Heeh. gitu. Pokoknya temuin satu aja. Satu ya Kak ya? Nggak, Satu kita yang tuh nggak bener-bener wajib untuk diintiin. bisa semua kan Iya Kak? nggak wajib karena kan bisa kita oper-oper gitu Iya kan. iya Jadi iya satu itu iya. akhirnya yang untuk yang lain-lainnya cukup tahu aja, cukup bisa Oke, dikit iya dikit bisa dikit. dikit, yang penting satu yang kita dalami ya Kak ya? Ya karena aku kan sebagai desainer grafis, Mhm. aku untuk edit video aku Mhm. nggak begitu jago, ngedit video Iya, nggak begitu betul betul jago gitu betul. kan. Apalagi kalau misalnya kayak buat moto juga nggak begitu jago banget. Cuman Heeh heeh. aku tahu gimana bisa ngebedain foto yang bagus Heeh, gimana, foto iya. yang bagus untuk kebutuhan di editorial atau di Iya. majalah kayak gimana gitu. Yaps, ya Penting betul. tahu gitu aja. Keren banget Kak. Aduh makasih banget loh Kak Bayu udah mau berbagi cerita nih di podcast-nya Cerita Maya. Alhamdulillah. Jangan Bisa lupa, sharing-sharing. iya, jangan lupa di-subscribe juga ya Kak. Ya jangan lupa subscribe channel-nya Iya Maya, apa namanya? betul, House of Adam. House of Iya, di Adam. Cerita Maya ada di situ semuanya, ada banyak banget konten-konten yang bisa menghibur teman-teman semua. Jangan lupa like, comment, subscribe, dan share. Oke, terima kasih Kak Bayu untuk Sama-sama. waktunya. Terima kasih teman-teman semua. Sekian podcast Cerita Maya hari ini. Sekian. Udah. Dah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.